Sore semuanya. Sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi rapat sore ini. Saya akan menyapa dulu untuk manajer pemasaran selaku Pak Faiz ya. Ada manajer sumber daya alam selaku Pak Kevin, ada manajer keuangan selaku Pak Bastoni, dan karyawan untuk Mas Dimas dan karyawan untuk Mas Ilham ya. Hari ini kita akan membahas strategi pemasaran untuk produk baru kita, yaitu Basreng 99 ya, yang kemarin kita sudah namai dan sudah disetujui juga. Saya ingin kita fokuskan produk ini pada perencanaan 4P atau pendekatan 4P. 4P itu meliputi ada produk, price, flash, dan promotion ya. Kita akan bahas satu-satu di rapat ini. Dan saya minta setiap divisi memberikan masukan, mungkin itu ide, gagasan, produk, saran atau apa yang lainnya. Mungkin kita langsung mulai saja ya. Kita mulai dari aspek produk dulu, bahasan tentang produk ini. Mungkin ide dari manajer pemasaran selaku Pak Faiz, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Afriza selaku CEO Basreng 99. Saya akan mulai menjawab. Untuk Basreng 99 memiliki keunggulan utama dari rasa dan lain sebagainya. Namun untuk menarik lebih banyak konsumen, kita bisa seperti memberi banyak variasi seperti rasa original, pedus daun jeruk, balado, dan lain sebagainya. Dan untuk tambahan lagi, kemasan kita bisa sedikit lebih mencolok agar di rak-rak minimarket terdekat, agar konsumen bisa mengetahui oh ini produk dari Basreng 99. Dan di dalam kemasan itu sendiri nanti ada tulisan berlaser halal dan tanpa MSG begitu. Baik, untuk mungkin dari manajer SDM selaku Pak Kevin ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Friza selaku CEO Basreng 99. Saya setuju atas varian banyak rasa. Namun secara tim produksi kita perlu menjaga agar konsisten secara kualitas dari produk tersebut. Karena semakin banyaknya produksi bertambah, kita harus menjaga kualitas dari produk tersebut. Itu sih kalau dari SDM. Baik, mungkin itu langkah awal yang bagus, poin yang bagus juga. Kita harus menjaga kualitas sekaligus menonjolkan nilai tambah produk dari Basreng itu sendiri ya. Mungkin bagaimana jika kita juga mempertimbangkan ukuran kemasan yang bervariasi, misalnya untuk versi yang kecil itu untuk tester atau untuk konsumsi individu pribadi. Mungkin pertanyaan ini akan saya lemparkan kepada manajer pemasaran selaku Pak Faiz, silakan. Baik, saya izin menjawab ya Pak. Untuk kemasan sendiri itu ada seperti dua kategori Pak, antara kecil dan besar. Untuk varian kecil sendiri itu kita bisa menggunakan untuk promosi saja, dan untuk varian besar kita bisa menggunakan untuk seperti khalayak umum, seperti nongkrong-nongkrong di umum. Biasanya seperti anak muda seperti saya dan bapak sendiri sini, mungkin kebanyakan nongkrong sampai larut malam dan lebih ke lapar ya Pak. Nah, tapi untuk lapar sendiri itu mungkin bukan nasi, lebih ke nyemil, mila. Dan untuk varian besar sendiri itu lebih menguntungkan Pak, lebih higienis dan lebih jos menurut Pak. Baik, ide yang bagus dari manajer pemasaran selaku Pak Faiz ya. Terima kasih sudah memberi ide untuk pertanyaan mempertimbangkan peran kemasan ini. Kita lanjut ke harga produk mungkin ya. Dari selaku manajer keuangan selaku Pak Bastoni, apa pandangan Anda soal strategi harga ini? Untuk dari analisis pasar, harga yang kompetitif untuk Basreng 99 adalah sekitar 15 sampai 20 ribu. Seperti untuk original itu sendiri itu di harga 15 dan pedas daun jeruk itu 20 ribu. Itu dengan kemasan 250 gram. Namun untuk menarik konsumen kelas atas, kita bisa menciptakan variasi premium dengan harga 30 sampai 35 ribu.
misalnya dengan bumbu premium atau kemasan yang eksklusif. Dengan cara itu kelas menengah ke atas bakal tertarik untuk membeli basreng 99. Itu ide yang bagus juga. Untuk selanjutnya dari manajer pemasaran lagi ya, selaku Pak Faiz, gimana pendapat dari manajer keuangan kalau Pak Basri itu idenya yang ide bagus atau tidak? Mungkin dari saya sendiri, dari ide dari Pak Bastoni tadi ya, itu saya setuju. Dari dua segmen tersebut memungkinkan kita menjangkau lebih banyak pasar, Pak. Jadi kita bisa mengetahui pasar-pasar yang harus kita jelajahi untuk kita menyetorkan produk kita basreng 99 tersendiri, entah itu dari harga atau dan lain sebagainya. Dan untuk varian premium kita juga bisa memberikan rasa atau varian yang lebih berkualitas lagi dari yang sebelumnya. Gitu ya. Mungkin untuk karyawan Mas Dimas atau Mas Ilham ada ide gagasan tadi? Selain itu Pak, saya ada usul buat kita untuk sistem pembelian banding atau banding rasa agar lebih menarik para konsumen. Misalnya dengan pembelian banding 3 kemasan rasa yang berbeda dengan harga yang spesial, ataupun banding rasa yang berbeda dapat mendorong konsumen untuk mencoba semua varian rasa dari kita. Mungkin untuk Mas Dimas sendiri, Kita bisa mempertimbangkan program loyalitas. Misalnya pelanggan yang membeli barang dengan nominal tertentu atau membeli beberapa kali akan mendapatkan diskon atau produk gratis, supaya untuk kedepannya pelanggan dapat bertahan dengan produk itu. bagus. Mungkin ide dari Mas Ilham dan Mas Dimas ya. Untuk saya mungkin apakah kita juga bisa memberikan diskon khusus saat peluncuran produk? Silakan mungkin dari manajer keuangan selaku Pak Basoni. Kita bisa pertimbangkan diskon saat peluncuran atau program promo seperti beli satu gratis satu, tetapi harus dibatasi agar tidak terlalu mempengaruhi margin keuntungan. Seperti jika kita menjual basreng harga 15.000 dengan kemasan 250 gram, kita bisa memberi gratisan satu itu dengan kemasan 100 gram. Maka dari itu kita bisa masih mendapat keuntungan tapi secara tipis. Jadi kita fokus pada harga kompetitif dengan opsi segmen premium dengan produk seperti beli satu gratis satu yang diomongkan Pak Basoni ya. Oke. Mungkin rencana terkait produk ini mungkin saya lemparkan ke manajer pemasaran mungkin untuk pembahasan tentang distribusi dulu. Baik, saya izin menjawab. Untuk distribusi tersendiri kita bisa menjalani dengan langkah awal, yaitu langsung ke online. Baik. Online sendiri itu ada Instagram, Tokopedia, Shopee, dan TikTok. Dan untuk Instagram sendiri kita bisa menarik influencer food agar konsumen-konsumen atau khalayak umum mengetahui bahwa basreng 99 itu memiliki varian yang banyak. Gitu. Dan untuk TikTok sendiri kita bisa langsung ke live TikTok yang lagi hits pada zaman sekarang, Pak. Jadi untuk live TikTok sendiri kita bisa langsung entah itu harga diskon, banding dan lain sebagainya gitu. Ya, mungkin untuk selaku Pak Kevin ya dari manajer SD Sumber Daya Alam, bagaimana Pak? Oke, jika kita masuk ke dalam ranah online dan kita harus mendidik karyawan kita mengelola akun tersebut, maka kita harus melatih mereka ke dalam ranah media sosial, dan tentunya mereka harus ahli dalam bidangnya. Dan kalau kita masuk ke dalam ranah offline, dan kita harus melatih karyawan kita agar mengelola outlet atau minimarket dengan baik atau dengan benar. Oke. Ini saya akan meminta saran lagi ya atau pendapat gagasan tentang produk ini mungkin dari
siapa Mas Ilham atau Mas Dimas silakan. Mungkin saya ada sedikit ide Pak untuk penjualan offline. Kita bisa menjual di acara lokal seperti bazar makanan ataupun festival kuliner. Ini dapat membantu kita menjangkau pasar yang lebih beragam sekaligus dapat memberikan pengalaman langsung kepada konsumen. Sudah cukup? Mungkin? Oke, mungkin untuk Mas Dimas. Ya Pak, selain itu ide dari Mas Ilham sudah bagus dan saya juga ada ide untuk melakukan pendekatan penjualan offline. Tapi ini bagaimana jika kita mencoba mendekati kampus atau sekitar lokalnya untuk menjualan di event-event sekitar kampus Pak? Sudah cukup? Ya. Ini ide yang bagus juga ya, mungkin idenya dari Mas Ilham dan Mas Dimas. Fokus kita memang untuk tahap awal itu online ya. Kalau offline itu bagus yang seperti dibilangkan Mas Dimas tadi sama Mas Ilham, melalui acara bazar mungkin atau komunitas lokal juga menarik. Kita mungkin harus memprioritaskan dulu ke penjualan online ya, dan kemudian perlahan memperluas ke penjualan offline. Dan selanjutnya mungkin bagaimana dengan ide menjual di pasar tradisional atau warung kecil. Apakah itu sesuai, apakah itu kita bisa melakukannya? Mungkin dari selaku manajer pemasaran Pak Faiz silakan. Izin menjawab Pak. Untuk kita menjual di pasar tradisional atau warung-warung terdekat, itu kita bisa menjadikan langkah kedua Pak. Jadi untuk langkah pertama atau langkah awal, kita mungkin dari perkataan saya sebelumnya, kita bisa melakukan dengan online dulu Pak. Yes, ya. Kenapa online? Online tersebut bisa mencakup media sosial semuanya. Sekali viral, produk kita menyebar luas Pak. Tapi jika kita langsung ke pasar tradisional tanpa melalui online, mungkin produk kita menjadi istilahnya gak kalayak umum mengetahui produk kita itu ada. Jadi mengapa kita harus memprioritaskan online dulu Pak, agar konsumen mengetahui bahwa Basreng 99 tersebut ada dan beberapa varian gitu Pak. Baik. Dari mungkin saran atau ide gagasan dari Pak Faiz ya, itu baik Pak. Jadi kita prioritaskan online terlebih dahulu, Iya. lalu perlahan ke offline ya. Betul. Mungkin terakhir promosi, kita akan membahas untuk bahasan tentang promosi produk ini ya, mungkin. Betul. Untuk yang terakhir ini, apa ide untuk melakukan pemasaran online tersebut? Untuk Pak Faiz lagi silakan. Bagaimana Pak? Untuk ide melakukan pemasaran online tersebut online ya? Yang lebih apa ya? Lebih efektif, luas lah. lebih luas. Oke, mohon maaf, saya ingin menjawab lagi untuk ide saya, agar kalian umum mengetahui jika produk kita di online, kita bisa menarik influencer food Pak. Ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, menarik influencer food agar produk kita direview, apa saja kekurangannya, bagaimana rasanya, dengan kita menjodorkan beberapa varian rasa. Ada original, pedas daun jeruk, balado, dan lain sebagainya Pak. Jadi influencer food itu awalnya kita briefing dulu Pak. Kita briefing agar review jujur saja dan bagaimana rasanya dan lain sebagainya. Jika memang influencer food itu positif dalam mereview Basreng kita, mungkin konsumen tersendiri akan membeli produk-produk kita Pak. Oke. Jadi untuk itu kita bisa menyerahkan ke MSDM sendiri untuk influencer food sendiri. Mungkin apakah setuju Pak? Secara MSDM setuju, karena kita membutuhkan influencer untuk membesarkan atau membranding brand kita. Dan dari tim kita harus mengelola akun media sosial, dan secara admin harus respon dengan cepat dan harus ramah pada konsumen agar konsumen tertarik terus kepada kita. Dan itu sih Pak dari saya.
Untuk manajer keuangan selaku Pak Bason ini gimana untuk promosi ini? Untuk dari saya sendiri itu promosi ini akan memakan anggaran yang cukup besar. Jika kita harus pastikan setiap kampanye produk memberikan dampak positif terhadap penjualan baik offline maupun online, misalnya ada tambahan dalam sesi live, kita adakan peluncuran produk dengan promo khusus pada sesi live untuk memperkenalkan Basreng 99 secara langsung. Contohnya seperti menjual Basreng tersebut dengan harga 15.000 tapi dengan cara waktu 10 menit, maka konsumen itu sendiri akan tertarik dan cepat-cepat membeli seperti itu. Jadi kita akan mendapat keuntungan. Mungkin saya akan menambahkan pendapat saya mungkin. Bagaimana jika kita adakan acara pembukaan secara online, tapi lebih kerana ke mungkin giveaway produk, seperti misalnya konsumen yang pertama kali membeli akan mendapatkan hadiah atau diskon pembelian berikutnya. Dan selain itu mungkin kita bisa mengadakan lomba foto atau video dengan bertemakan produk kita sendiri, yaitu Basreng 99, yang dapat mendorong interaksi antara konsumen dan interaksi organik. Mungkin saya akan tanyakan pendapat ini ke manajer pemasaran dulu selaku Pak Is ya, silakan. Mungkin itu ide yang sangat menarik Pak, dan patut kita pertimbangkan. Untuk foto dan video tersebut kita bisa merekrut orang-orang dari luar Pak, agar misalnya untuk video sendiri kita kan biasanya video jika Basreng 99 itu ada slogan seperti Basreng 9 hoe jos enak. Nah, itu juga bisa menjadikan produk kita menjadi viral Pak, dan menjadi trending topik. Betul. Dengan adanya slogan kita tersebut. Dan untuk di sisi foto sendiri kita bisa merekrut orang yang saya omongkan tadi. Kenapa kita merekrut orang? Agar orang-orang tersebut bisa selfie dengan produk kita, entah itu dengan selfie atau difotokan atau foto dengan karyawan-karyawan kita, dan mungkin bisa menggunakan template Pak. Dan template tersendiri itu bisa menggunakan wajah-wajah kita Pak, yang imut-imut atau lucu-lucu. Nah, mungkin kita bisa mengedit-ngedit Pak. Betul Pak. Dan untuk paket bundling sendiri itu bisa kita serahkan untuk ke manajemen keuangan. Soalnya kita tidak tahu Pak, besar rugi atau untungnya kita kan juga belum tahu Pak. Ya. Mungkin manajemen keuangan bisa menjelaskan Pak Keselin. Untuk paket bundling sendiri itu kayak beli satu gratis satu itu masih bisa menguntungkan, tapi dengan catatan jika kita menjual dengan harga 15.000 kemasan 250 gram, kita memberikan gratisannya itu dengan 100 gram, maka kita itu masih bisa mendapatkan keuntungan tapi secara tipis, maka perusahaan itu tidak akan mengalami kerugian seperti itu. Oke, baik. Mungkin secara promosi digital ini kita melibatkan konsumen secara aktif, pastinya juga akan memberikan dampak yang besar. Mungkin untuk produk kita lebih memiliki keuntungan dan dikenal masyarakat lebih luas di dalam pasar online ya mungkin ya. Baik, kita sudah membahas semuanya ya. Intinya kita akan fokus pada produk berkualitas dengan inovasi rasa dan kemasan. Harga kompetitif untuk dua segmen pasar, distribusi online sebagai prioritas awal kita, proyek awal kita, dan promosi kreatif di media sosial. Saya minta setiap manajer atau setiap divisi membuat rencana detail untuk eksekusi strategi ini, dan kita mungkin bisa membahas langkah ini di rapat berikutnya sesuai dengan perkembangan produk kita ini ya. Mungkin apakah ada tambahan ide, gagasan, saranan, apa pendapat dari karyawan, mungkin dari Mas Ilham atau Mas Dimas, silakan. Baik Pak, saya selaku karyawan ada pertanyaan untuk divisi pemasaran. Apa langkah-langkah Anda untuk memastikan bahwa anggaran promosi digunakan secara efisien dan maksimal?
Mohon maaf Pak, untuk langkah-langkah tersebut mungkin bisa dijawab oleh manajemen keuangan. Baik Pak. Untuk langkah-langkah memastikan anggaran promosi digunakan secara efisien dan maksimal, kita itu jika kita menjual harga basreng 15.000 dengan total penjualan 100, maka kita akan mendapat keuntungan 500.000 dengan modal yang 1 juta. Baik. Mungkin dari Mas Ilham ada tambahan? Saya juga ingin bertanya Pak kepada manajer keuangan tentang seberapa efektifkah promosi, bundling, dan diskon pada tahap peluncuran produk dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Mungkin untuk paket bundling itu lebih mengarah ke manajer SDM ya, selaku Pak Kevin mungkin bisa menjawab lebih detail. Silakan Pak Kevin. Untuk aktivitas paket banding ya, menurut saya itu cukup baik. Namun kita harus melihat dari sisi tim kita terlebih dahulu. Mengingat banyaknya produk yang kita jual belikan, maka kita harus memperbaiki dan mengevaluasi tim kita sendiri secara kualitas atau kuantitasnya tentunya, dan secara itu kita harus menjaga itu sih yang lebih utamanya, karena secara tim juga kita juga harus menjaga kualitas. Mungkin ada tambahan jawaban mungkin atau pertanyaan selaku dari Pak Kevin? Mungkin saya ada pertanyaan untuk MSDM ya Pak, dari untuk Pak Kevin. Baik. Pak Kevin, saya izin bertanya kepada Anda. Bagaimana cara kita mengelola karyawan-karyawan yang ada jika kita mengikuti event-event, entah itu event dalam kampus, event di luar, dan lain sebagainya Pak. Dan bagaimana cara kita memberdayakan karyawan-karyawan kita? Jika misal kita kekurangan karyawan, apakah kita perlu merekrut karyawan baru untuk hanya sekedar mengisi kekosongan pada event-event tersebut Pak? Sedangkan karyawan-karyawan kita kan juga masih sedikit ya Pak, dan apa perlu untuk menambah gitu Pak? Oke, secara tim kita harus melihat apakah mereka sanggup atau siap untuk menjalani itu semua. Kalaupun mereka tidak siap, kita harus merekrut dari luar tentunya untuk mengisi tersebut. Dan menurut saya itu pun secara kosongan itu menurut saya ya harusnya bisa harusnya Pak, secara tim kita. Namun dari dahulu dan kita harus menjaga kualitas tersebut juga, cara pelayanan juga gitu Pak. Oke, mungkin dari karyawan-karyawan sendiri selaku Mas Dimas dan Mas Ilham, mungkin ada tambahan lagi atau menyanggupi untuk event-event tersebut? Oke, untuk selaku manajemen keuangan sendiri, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Untuk anggaran atau untuk biaya terkait produk ini? Kalau dari saya sendiri sudah cukup jelas. Saya kembalikan ke CEO. Karyawan udah ya, cukup. Tadi nggak ada feedback untuk divisi ini. Setiap divisi ini nggak ada feedback. Sanggup menjalani ya? Sanggup. Oke, baik. Nggak ada tambah lagi nih, cukup? Cukup semua ya? Ya. Saya bubarkan rapat ini. Terima kasih atas kerjasama dari setiap divisi-divisi di sini ya, dan masukan ide yang telah berkontribusi dalam rapat ini. Mari kita wujudkan produk basreng baru kita ini menjadi produk unggulan dan digemari banyak konsumen dalam bisnis industri makanan ringan maupun itu online atau offline ya. Selamat bekerja, sukses selalu. Mari kita tutup rapat ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, Bobby Valentino.